Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Para pemirsa yang saya hormati dan insya Allah selalu mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan, mungkin juga sebuah bahan pemikiran tentang integrasi pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam Islam itu ada sabda Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih demikian. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak dan karakter sangat erat hubungannya. Akhlak itu bisa juga kita katakan sebagai wujud atau ekspresi dari karakter. Jadi orang yang berakhlak baik tentu dihasilkan oleh karakter yang baik. Dan sebaliknya, orang yang berkarakter baik seharusnya lah akan menghasilkan akhlak yang baik. Betapa pentingnya karakter itu, marilah kita cuplik, kita lihat beberapa nasihat atau ungkapan dari para tokoh kita. Salah satu filsuf dari Inggris, namanya John Locke, mengatakan bahwa knowledge is power, but character is more. Jadi pengetahuan itu suatu kekuatan, tapi karakter lebih dari kekuatan. Ada juga kata mantan Presiden Amerika yang ke-16, Abraham Lincoln, mengatakan bahwa karakter itu seperti pohon, sedangkan reputasi itu seperti bayangan. Bayangan itu apa yang kita berikan, tetapi pohon itu ada sesuatu yang nyata. Jadi itu betapa pentingnya pohon ya. Karakter itu kayak pohon, sedangkan reputasi, prestasi dan sebagainya seperti bayangan. Bayangan tergantung dari sinarnya. Pohon tidak tergantung pada sinarnya. Kemudian ada satu lagi, Billy Graham mengatakan, jika kehilangan kekayaan, itu tidak ada yang hilang. Kalau kehilangan kesehatan, ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau seseorang itu kehilangan karakter, maka semuanya hilang. Betapa pentingnya karakter dalam kehidupan. Terakhir, tokoh aktor dalam kungfu mengatakan, pengetahuan akan memberikan Anda kekuatan, tetapi karakter akan memberikan Anda pada respect atau kehormatan. Nah, itu betapa pentingnya karakter dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, maka penting sekali bahwa ada dalam setiap proses belajar mengajar, bila mungkin atau seharusnya juga ada memuat pendidikan karakter. Nah, mari kita lihat sejenak bahwa kadang-kadang orang berpendapat bahwa di sekolah misalnya, pendidikan karakter itu tanggung jawab dari pendidikan agama atau pendidikan PKN, itu kalau di Indonesia misalnya gitu. Tapi kurikulum kita menyatakan bahwa semua mata pelajaran itu juga ikut bertanggung jawab atau paling tidak berkontribusi terhadap pendidikan karakter. Oleh karena itu, semua pendidik, semua guru, kalau akan mengajarkan atau melakukan proses belajar mengajar, apapun materinya, apapun mata pelajarannya, apapun mata kuliahnya, seharusnya lah menyiapkan diri untuk bisa mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar. Marilah kita lihat secara singkat sebagai bahan renungan, nanti bisa dikembangkan, apakah mata pelajaran atau ilmu-ilmu itu memuat pendidikan karakter. Kalau pakai bahasa lain, apakah setiap
ilmu, setiap materi itu memuat nilai, khususnya nilai karakter, mari kita lihat sepintas dalam waktu yang singkat ini. Nah, misalnya olahraga. Dalam olahraga jelas memuat apa? Sportivitas. Nah, apa namanya? Karakter sportif itu sangat penting. Jadi, kalau guru olahraga mengajarkan olahraga, apakah itu permainan atau apa, maka perlu memberikan penekanan bahwa dalam olahraga itu harus menunjukkan sportivitas. Beberapa jenis permainan juga ada unsur kerjasama. Bagaimana mungkin tim sepak bola bisa menang, tim voli bisa menang, kalau tidak ada kerjasama yang baik di antara anggota tim. Disiplin jelas, tekun jelas, dan seorang pemain olahraga mesti apa? Percaya diri. Jadi itu antara lain. Bahasa itu jelas. Dalam kita mengajarkan bahasa, paling tidak ada empati. Bagaimana mungkin kita berbahasa yang baik kalau kita tidak memiliki rasa empati pada orang lain. Dan yang lain, IPA misalnya. Dalam pelajaran IPA, jelas ada satu yang penting belajar IPA itu. Apa? Rasa ingin tahu. Nah, kemudian objektif. Dalam pengamatan, seorang sains itu objektif. Oleh karena itu, pada waktu proses belajar mengajar IPA, maka objektivitas harus ditekankan. Dan tentu saja ada kesabaran dan ketekunan dalam observasi misalnya. Dan yang lebih penting lagi dalam IPA, maka kita dididik langsung atau tidak langsung menghargai alam semesta. Itulah antara lain yang terkandung dalam mata pelajaran IPA atau dalam ilmu pengetahuan alam. Kemudian dalam IPS. Dalam IPS, ini masih materinya, belum metode pembelajarannya atau model pembelajarannya. Ini baru materinya, sudah mengandung karakter. IPS, antara apa? Empati. Kemudian menghargai terhadap keragaman. Ada juga memiliki kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial itu kalau kita warga negara Indonesia jelas sangat berkaitan dengan Pancasila. Kesadaran sosial dalam agama juga sangat penting. Bagaimana orang bisa ngasih sedekah dan sebagainya kalau tidak punya kesadaran sosial. Jadi ada nilai, baik itu nilai Pancasila misalnya, atau nilai keagamaan misalnya. Itu dari IPS. Kemudian, masih ada lagi IPS ya, kepedulian sosial tadi ya. Kesadaran sosial akan menumbuhkan keadilan sosial. Dan orang yang belajar IPS, ilmu sosial, akan lebih mudah beradaptasi. Itu nilai yang ada. Tapi apakah kita pendidik bisa mengintegrasikan dalam proses belajar mengajar, itu masalah yang lain. Oleh karena itu apa? Kita setiap mata pelajaran harus bisa mengetahui dulu nilai-nilai yang terkandung dari materi pelajaran atau ilmunya, tetapi juga harus nanti bisa mengintegrasikan dalam pembelajaran. Seni misalnya, ada kreativitas, ada ekspresi diri, ada imajinasi, dan yang penting menghargai terhadap keindahan. Nah, yang terakhir ini matematika. Matematika itu ada nilai banyak dari ilmunya saja. Apa itu? Paling tidak ada taat azas. Orang belajar matematika pasti taat azas. Ada disiplin, jelas. Tidak mungkin belajar matematika tidak disiplin. Dalam materi tertentu, misalnya persamaan, mengandung apa? Karakter keadilan. Ada nilai-nilai keadilan yang bisa kita jadikan bahan untuk mengajarkan keadilan. Nah, kemudian ada tekun dan sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai matematika. Terakhir akan saya berikan sebuah contoh di bidang matematika, pembelajaran matematika di sekolah dasar yang memuat atau mengintegrasikan berdasarkan karakter. Misalnya demikian, misalnya ya, seorang guru SD ngajari konsep pecahan, akan mengajarkan 1/4 itu seperti apa.
maka bisa menggunakan kertas. Nah, kertas ini. Anak-anak, kalau ini akan saya punya seorang ibu, punya 4 orang anak, akan dibagi rata pada anaknya, kertas ini bagaimana caranya? Nah, mengapa saya harus membagi sama? Nah, ini mulai integrasinya. Mengapa ibu itu harus membagi sama? Agar supaya adil. Mengapa harus adil? Kalau tidak adil bisa menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Bisa memberikan keributan. Oleh karena itu berbuatlah adil. Mari anak-anak kita bagi 4 ya supaya sama bagaimana. Nah, anak-anak disuruh mencoba sendiri. Tapi kalau tidak bisa guru lalu ngajari. Sebagai contoh cepatnya saja, ini apa? Cara membagi dari 4 bisa ditekuk. Nah, dibagi 4 begini. Nah, ini jadi 4. Tapi yang rapi ya, ini tidak rapi. Tapi bisa juga model begini. Nah, ini dikatukan sini, dibagi lewat diagonalnya 4. Jadi paling tidak ada 2 cara. Cara ini kreatif. Kalau pakai benda dimensi 3 seperti ini lebih menimbulkan kreatif lagi. Misalnya guru mengatakan seorang ibu akan membagi kue ini yang berbentuk kubus ini, berbentuk balok ini. Dibagi 4 sama, bagaimana caranya? Nah, mengapa harus membagi 4 sama? Supaya apa? Adil. Mengapa harus adil? Seorang ibu harus adil, karena kalau tidak adil nanti anaknya bermusuhan. Bisa jadi anaknya benci sama ibu. Oleh karena marilah kita adil kepada siapapun. Itu integrasinya berdasarkan karakter pada matematika. Sekarang juga bisa menumbuhkan kreativitas. Ayo anak-anak, kalau ada alat peraga banyak bisa dicuil-cuil, coba ini dibagi 4 sama. Nah, ada berapa cara? Nanti akhirnya kesimpulannya apa? Lah, ini bisa dibagi model gini, 1, 2, 3, 4. Satu cara. Bisa begini, 1, 2, 3, 4. Bisa begini, lewat diagonal, 1, 2, ada 4. Bisa diiris begini, miring gini 4. Bisa direpet-repet lalu ditimbang menjadi 4. Nah, para pemirsa sekalian, itu dari contoh. Pertama adalah pentingnya karakter. Yang kedua, pentingnya pendidikan karakter. Nah, agar guru, pendidik itu bisa mengintegrasikan dengan karakter, maka harus ngerti nilai-nilai karakter pada masing-masing pelajarannya. Kemudian dilaksanakan dengan baik. Nah, itu semua tentu ada usaha yang luar biasa, dan insya Allah kalau seorang guru bisa mengintegrasikan dengan karakter, maka kita mendapat manfaat yang banyak dan mendukung program pemerintah. Nanti murid kita bisa menjadi yang Islam, bisa berkarakter Islami, sebagai warga negara Indonesia bisa berkarakter Pancasila. Saya kira demikian. Ini hanya singkat, padat, tapi masih perlu pembahasan lebih lanjut agar supaya pendidikan kita lebih sukses. Dengan apa? Dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar mata pelajaran apapun, materi apapun. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pendidikan, bagi semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.